Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Genderuwo Menyamar Sebagai Suamiku. Saat suamiku kerja shift malam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah sepasang suami istri bernama Rian dan Siska. Mereka baru menikah 3 bulan lalu dan menempati rumah sederhana di pinggir desa. Rian bekerja sebagai petugas keamanan di pabrik, sementara Siska seorang ibu rumah tangga. Meski hidup sederhana, namun mereka bahagia. Namun ada satu hal yang selalu membuat Siska gelisah. Jadwal kerja malam Rian. Setiap kali suaminya bekerja shift malam, Siska harus melewati malam panjang sendirian di rumah yang terasa begitu sunyi. Ia sering merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan hutan di belakang rumah mereka. Desa itu memang dikenal dengan cerita-cerita mistis yang sudah menjadi rahasia umum. Hutan di belakang rumah Siska dan Rian konon katanya dihuni oleh genderuwo, makhluk besar berbulu lebat yang suka mengganggu manusia. Meski begitu, Siska dan Rian selalu berusaha mengabaikan cerita-cerita itu. Mereka menganggapnya hanya mitos belaka. Suatu malam, saat bulan sabit menggantung di langit, Rian berangkat kerja seperti biasa. Ia mencium kening Siska sebelum pergi. "Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela, Dek. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya," pesan Rian sambil mengenakan seragamnya. Siska mengangguk sambil tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. "Mas, hati-hati di jalan ya," katanya sambil menatap suaminya pergi dengan motor tua mereka. Setelah Rian pergi, Siska mengunci pintu dan memastikan semua jendela tertutup rapat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi. Namun suara-suara dari luar rumah mulai mengganggunya. Angin malam berhembus kencang, menggesek dedaunan, dan membuat ranting pohon bergesekan satu sama lain. Suara itu terdengar seperti bisikan samar-samar, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara dari dalam kegelapan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Siska mulai merasa lelah. Dia memutuskan untuk mematikan televisi dan beranjak ke kamar. Namun sebelum ia bisa memejamkan mata, suara ketukan di pintu depan membangunkannya. Tok, tok, tok. Suara itu keras dan berirama, seperti ketukan seseorang yang tidak sabar. Jantung Siska berdetak kencang. Siapa yang datang tengah malam begini? Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya, mencoba menahan getaran di suaranya. "Ini aku Rian, Dek. Buka pintunya, sayang," jawab suara dari balik pintu. Siska terdiam sejenak. Suara itu terdengar persis seperti suara suaminya. Tapi Rian sedang bekerja. Mengapa ia tiba-tiba pulang tanpa memberitahu? Dengan hati-hati, Siska mengintip dari celah jendela samping. Di luar berdiri seseorang yang terlihat seperti Rian dengan seragam kerjanya. Tubuhnya sedikit membungkuk dan wajahnya tertutup bayangan. "Kenapa pulang tiba-tiba, Mas?" tanya Siska lagi, mencoba memastikan. "Aku merasa tidak enak badan. Bos mengizinkan aku pulang lebih awal," jawab suara itu dengan nada datar. Siska merasa ragu,
akhirnya yang membuka pintu. Rian melangkah masuk dengan gerakan kaku. Wajahnya terlihat pucat, matanya tampak kosong, dan senyumannya terasa aneh, terlalu lebar dan tidak wajar. "Mas, kamu benar-benar sakit. Kenapa nggak kasih kabar dulu?" Siska bertanya sambil memegang tangannya. Tapi tangannya dingin, lebih dingin dari biasanya, seperti baru saja keluar dari ruang pendingin. "Aku capek, biarkan aku istirahat, Dek," jawab Rian singkat, lalu duduk di ruang tamu. Malam itu terasa panjang bagi Siska. Ia mencoba menemani suaminya di ruang tamu, tapi ia merasa ada sesuatu yang salah. Rian hampir tidak berbicara, hanya duduk diam sambil menatap ke arah jendela. Gerak-geriknya terasa asing, bukan seperti suaminya yang biasanya. Ketika jarum jam mendekati pukul 2 pagi, Siska memutuskan untuk tidur lebih dulu. Namun ketika ia berbaring di tempat tidur, ia mendengar langkah kaki Rian mondar-mandir di ruang tamu. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang yang memakai sepatu besar. Merasa penasaran, Siska keluar dari kamar. Ia melihat Rian berdiri di depan jendela, menatap gelapnya hutan di belakang rumah. Tubuhnya terlihat lebih tinggi dan besar dari biasanya, seolah-olah bayangannya memanjang mengikuti cahaya bulan. "Mas, kamu kenapa?" tanya Siska, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Rian menoleh perlahan. Senyumannya kali ini terlihat lebih lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. Matanya tidak lagi seperti mata manusia, melainkan merah menyala seperti bara api. "Tidak apa-apa sayang, kembalilah tidur," katanya dengan suara serak yang tidak lagi menyerupai suaminya. Siska mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia segera masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan mencoba menelpon Rian. Setelah beberapa dering, suara suaminya terdengar dari seberang. "Halo sayang, ada apa? Aku masih di pabrik kok." Dunia Siska seolah runtuh. Jika Rian masih di pabrik, lalu siapa yang ada di rumah? Siska menangis dalam diam. Di luar kamar, ia mendengar langkah kaki semakin mendekat. "Tok, tok, tok. Sayang, kenapa pintunya dikunci? Bukalah." Suara itu memanggil. Tapi kali ini terdengar seperti gabungan suara manusia dan binatang. Siska tidak menjawab. Ianya berdoa agar semua ini segera berakhir. Tapi suara ketukan itu berubah menjadi cakaran keras. Seolah-olah sesuatu mencoba membuka pintu dengan paksa. Ketika suara cakaran berhenti, Siska melihat dari celah di bawah pintu. Bayangan hitam besar dengan bulu lebat dan kuku panjang berdiri di sana. Makhluk itu membungkuk, seolah-olah sedang mencium bau tubuhnya. Tiba-tiba suara berat bergema. "Aku tahu kau di dalam. Kau milikku." Siska memeluk lututnya, menangis ketakutan. Pintu bergetar keras, seakan-akan makhluk itu akan mendobrak masuk. Tapi kemudian suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Genderuwo itu berhenti. Ia mengeluarkan suara gereman sebelum perlahan menghilang. Ketika pagi tiba, Rian pulang dan menemukan istrinya gemetaran di sudut kamar. Siska menceritakan semuanya dengan wajah cemas. Rian langsung mengajak Siska ke rumah seorang dukun setempat. Dukun itu mengatakan
bahwa genderuwo tersebut kemungkinan besar sudah lama mengincar Siska, memanfaatkan momen saat ia sendirian di rumah. Mereka disarankan untuk memperbanyak doa dan menjaga rumah dengan benda-benda suci agar kejadian serupa tidak terulang. Sejak malam itu, Rian berhenti bekerja malam. Meski kehidupan mereka menjadi lebih sulit, mereka memilih keselamatan daripada uang. Namun bagi Siska, teror malam itu akan selalu membekas, menjadi mimpi buruk yang menghantui setiap tidurnya.